Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melanjutkan usia kita, masih meringankan langkah untuk datang ke rumahnya ya. Sudah selesai melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Jangan lupa niat untuk menunggu sholat isya ya. Niat i'tikaf, niat menunggu sholat. Itu satu niat tersendiri ya. Kalau lupa berniat nanti nilainya kurang. Jadi bila sudah selesai sholat fardu maghrib, kita berniat nak menyambung. Kalau dalam bahasa Arab namanya intizarus salah ba'da salah, menunggu salat isya setelah salat maghrib. Itu perlu kepada niat tersendiri. Tajuk yang akan disorot sekarang berkenaan dengan persiapan menyambut Ramadan, mengelola masa dengan baik. Mengelola itu mentadbir, mengatur. Mengelola, mengatur, mentadbir, menjaga. Masa itu mahal, terutama bulan Ramadan. Nak mentadbir masa dalam bulan Ramadan karena dididik sebelum Ramadan juga ya. Seminggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, kurang lebih lah ya. Masa adalah kehidupan Anda. Kita hidup dalam masa. Masa itu kehidupan. Al-waqtu huwal hayah kata bahasa Arab. Masa itu kehidupan kita lah. Kita dikasih masa 24 jam sehari semalam. Hidup 24 jam sehari semalam. Masa itulah kehidupan kita. Dalam 24 jam itulah jantung kita bekerja, buah pinggang aktif ya, organ-organ lain juga bekerja. Masa juga adalah modal dalam menjalani perniagaan dengan Allah. Kita hidup ini berniaga. Salat itu perniagaan. Kalau salat di rumah pergananya rendah nilainya. Kalau salat di masjid nilainya tinggi. Itu maka dijanjikan dalam Islam, barang siapa yang salat berjamaah, salat fardu di masjid ya, di masjid, subhanallah, tidak dapat dinilai dengan duit. Kita kena lihat, salat fardu berjamaah tidak dapat diukur dengan duit. Sudah pernah disebut sebelum ini, kalau orang itu datang tapi akhir, imam sudah baca Fatihah, Allahu Akbar sudah baca Fatihah. Baru ada jemaah yang akhirnya datang, dia masbuk, waktu imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah start baca Fatihah, orang ini baru nak takbir. Kata Imam Ghazali, kerugian yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan dunia semuanya. Kerugian yang dialami oleh yang masbuk takbiratul ihram. Masbuk takbir Pak. Artinya apa? Imam sudah baca doa iftitah, kemudian dia start Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin 20 second saja terlambatnya. Yang 20 second itu kalau dinilai kata Imam Ghazali, dinilai dengan kekayaan, dengan harta benda, tidak dapat dibayar dengan semua harta dunia ini. Coba ya. Jadi hidup ini bisnis. Sembahyang itu bisnis. Itu maka Allah melagau kita datang ke rumahnya supaya bisnisnya
mahal. Boleh sembahyang di rumah, boleh, tapi sekali-sekala. Kalau berterusan tak boleh. Imam Syafi'i sendiri mengatakan memang bukan wajib sembahyang berjamaah, tapi kalau orang itu berterusan meninggalkan sholat berjamaah, katanya perlu dihukum ta'zir namanya, hukum ta'zir. Ada sebut dalam karya-karya ulama. Itu kata Imam Syafi'i. Kata ulama lain ada yang mengatakan wajib. Baik, masa modal untuk berniaga dengan Allah. Salat ini perniagaan. Saum Ramadan perniagaan, nanti kita akan puasa. Puasa itu berniaga. Nak untung sedikit kan untung banyak atau nak rugi? Mana ada orang mau rugi ya? Mana ada orang mau untung sedikit? Kalau boleh untungnya maksimum. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang puasa Ramadan dia beribadat dengan maksimum, dalam istilahnya imana wahtisaba. Puasa Ramadan dengan merebut pahala sebanyak-banyaknya dengan maksimum. Kata dalam hadis sahih itu ya, katanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hapus dosa seumur hidup. Kalau umurnya 70 bersih nanti lepas Ramadan, macam baru lahir. Subhanallah, itu bisnis. Jadi terpulanglah, mau baca Quran tentu lebih tinggi lah untungnya ya. Kalau tidak sempat baca Quran, 2 minggu lalu kita dah cadangkan baca suratul Ikhlas. Baca suratul Ikhlas. Saya nak baca suratul Ikhlas, contohnya lah ya. Contohnya berapa mau dibaca? Sebelum salat fardu, kalau 10 sedikit, katalah 20 ya. Sebelum salat dia baca 20, dia datang awal. Sebelum azan dia sudah datang. Kemudian lepas salat, lepas berit dia baca lagi. Kalau 20 sebelum salat, 20 saya sudah salat. Berarti 1 kali salat 40. 4 kali 5 200. 200 satu hari. Subhanallah. Nanti terkumpul nilai suratul Ikhlas yang banyak dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dia tak mau merebut atau meraih ganjaran seperti itu, nanti jangan-jangan di akhir Ramadan dikira tidak banyak untungnya. Subhanallah. Dengan perantaraan masa Anda dapat mencari kebahagiaan. Manusia meraih kebahagiaan dengan memanfaatkan masa ya. Setiap masa yang berlalu tanpa diisi dengan amal saleh, orang itu akan kehilangan kebahagiaan sesuai menurut ukurannya. Berlalu 1 hari 24 jam. Berapa jam yang dia manfaatkan untuk amal saleh? Kalau ada yang menggunakan masa untuk amal yang tak ada nilai, berarti kebahagiaannya akan susut pada hari itu. Oleh itu generasi salaf mereka tidak mau mengabaikan masa sedikit jua pun. Ada cerita di sini namanya Amir bin Qais rahimahullah. Ini seorang orang saleh zaman dulu ya. Ada orang mau berjumpa dengan dia. Ada orang menegurkan dia Dia lalu ada kawan mau jumpa. Apa dia cakap? Saya tidak tahu apakah saya masih dilanjutkan usia nanti. Subhanallah. Orang nak cakap dengan dia, sorry lah katanya. Saya tidak tahu apakah waktu cakap nanti usia saya masih ada, Allah masih sambung nyawa saya, ataukah saya akan terhenti hidup, jantung saya akan berhenti waktu bercakap dengan Anda. Jadi sorry lah, tidak mau dia melayan. Risau kalau ruhnya dicabut, waktu dia bercakap, kadang-kadang percakapannya tidak perlu pun. Tuan katanya, mari sekejap saya nak bercakap. Apa dia cakap? Saya tidak pasti adakah roh saya masih disambung lagi seminit 2 lagi. Subhanallah. Tidak mau dia melayan. Karena khawatir dia meninggal dalam keadaan perbualan yang tidak ada nilai. Ini kata Amir bin Qais. Memang benar apa yang dikatakan Amir ini, karena masa tidak semestinya memihak kepada Anda. Masa bukan milik kita, tidak mestinya memihak. Andai kata kalau
pendek usianya berarti bukan memihak sama dia. Nah, itu maksudnya sini. Ada kalanya masa itu teman setia yang mengasihi Anda katanya, mendatangkan kemanfaatan dan kegembiraan buat Anda. Kata penulis di sini ya. Ada kalanya masa itu memihak untuk kita. Kalau kita mau baca Quran berarti masa itu memihak untuk kita. Kalau masa itu sia-sia saja berarti tidak memihak dengan dia, bahkan merugikannya. Terkadang jadi musuh yang kejam. Kadang-kadang masa ini jadi musuh yang kejam. Dengan masa dia pegang benda-benda yang mendilet solatnya. Banyak benda yang dilihat itu mendilet ibadat, memadam ibadat. Terdilet ibadat seminggu, ibadat sebulan, ibadat seumur hidup pun ada. Ada ibadat yang seumur hidup boleh padam, boleh hangus, langis disebabkan benda yang dia lihat tu. Berarti ibarat musuh lah. Dicakap ini musuh yang kejam, pencipta kesedihan dan kemudaratan ke atas Anda. Orang yang masanya banyak sia-sia, nanti dia akan menyesal. Seperti yang disebut dalam surah Al-Fajr ayat 23-24, ada di belakang ya. Nasnya ada di belakang nih. Ini footnya di belakang nih. Tengok surah Fajar ayat 23-24. Boleh dibaca ya, kalau nak buka Quran boleh juz 30. Di sini pun hurufnya pun boleh dibaca barangkali ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insan. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Sadaqallahul azim ayat 23-24 suratul Fajar. Awalnya wal fajri walayalin ashr juz 30. Kelak pada hari pembalasan neraka jahanam pun dikemukakan. Nanti bila sudah sampai di padang mahsyar, selesai di padang mahsyar, nak pergi ke jannah, lalu di atas neraka. Perjalanan ke jannah melintasi neraka. Siratal mustaqim di atas api. Di sana teringatlah orang tu di sini katanya. Bila sudah nampak neraka jahanam tu, pada hari itu manusia baru menyadari. Tapi kesadaran tak berguna lagi, terlambat sudah. Sudah terlambat. Malah dia meluahkan sesalahnya. Alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku ini. Subhanallah. Yang jelasnya ya, jalan di atas sirat itu gelap. Kemudian sirat itu halus, licin, tajam. Orang yang gagal menempuh perjalanan hidup banyak gagal, banyak fail, akan fail nanti di sana. Itu maka kita minta hari-hari, Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang betul. Jangan fail ya Allah. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ihdina as-siratal mustaqim. Jadi di sana nanti dia lihat jalannya gelap. Aduh, menyesal dia. Dilihat siratnya licin, tajam, halus. Banyak pengait. Dalam hadis dikatakan titian siratal mustaqim banyak penyangkut. Tersangkut, jalan sedikit tersangkut. Dan ramai yang terjatuh di sana. Dalam hidup ini banyak yang menyangkut, menghalangi, merintangi, mengganggu. Kalau orang tu mau terganggu, dibuat gangguan dunia, nanti akan terganggu jalannya di sana. Menyesal dia, rupanya media yang saya pegang ini mengganggu saya sebenarnya. Yang menyelamatkan ini Al-Quran. Al-Quran, bila kita baca Quran, subhanallah, dengan sepenuh hati, dalam hatinya ada Al-Quran, dia berhati Quran, pergi ke masjid
membawa hati Al-Quran. Sampai masjid sempat dia pegang Quran. Nanti Quran yang dicintainya bila dia berada di hadapan Allah di padang mahsyar, ada bersamanya di sampingnya. Sebelum meniti sirat, kita interview dulu, ditanya Allah. Waktu ditanya, kalau orang itu mencintai Al-Quran, Quran ada di sampingnya. Allah menanya orang ini, Quran yang jawab. Setiap ditanya, dijawab oleh Al-Quran. Orang ini diam saja. Itu manfaatnya dengan Quran ini. Setelah ditanya 2-3 pertanyaan, dijawab oleh Al-Quran, lalu Allah mengatakan, anta wa sya'nak, up to you. Sekarang terserah sama kamu, mau diapakan orang ini. Maka dalam kisahnya dia dikasih pakaian, dikasih perhiasan, dikasih mahkota, kemudian Quran yang membawanya ke jannah, tidak tahu menahu siratal mustaqim. Tiba-tiba ada sampai di jannah, di antara alamat di sana. Istananya sudah menunggu di sana. Istana di sana bukan kosong, sudah ada yang menunggu di dalam. Subhanallah. Waktu itu kalau orang tidak ada hati Al-Quran, susahnya. Sudah sebut dalam surah Thaha ya. Boleh lihat surah Thaha. Dulu sudah pernah disebut janji yang mengerikan yang akan dihadapi oleh orang yang tidak ada Quran di hatinya. Halaman 320 ayat 124 surah Thaha. Surah Thaha ya. Juz berapa? Juz 16. Halaman 320 ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nas'alullah al-afiyah ayat 120, 124, 125, 126. Apa ceritanya? Orang yang tidak ada Quran di hatinya, lalu dia tidak peduli Al-Quran, tidak takut. Tidak takut kalau dia tak pegang Quran. Patutnya bila kita tak pegang Quran, kita risau. Bila balik rumah tengok istri tak ada pegang Quran, patutnya risau. Anak-anak tak ada pegang Quran, patutnya menangis. Ini yang perlu diterbiasa sebelum Ramadan ya. Maka kita dikasih Ramadan sekali setahun supaya dijadikan Ramadan bulan Al-Quran. Nanti lepas Quran, jina artinya dengan Quran. Lepas Ramadan maksudnya. Bila Ramadan sudah berlalu, sudah dididiknya dirinya cinta Quran selama bulan Ramadan, sebulan penuh bertarbiyah mendidik dirinya. Patutnya bila sudah sebulan dididik diri, patutnya jinak lah ya hatinya. Kalau tak jinak juga, mendidik dirinya selama 1 bulan, kalau tak jadi juga, itu karena jumpa orang pakar hati itu. Karena cerita dengan dia macam mana ya, saya sudah sebulan tak juga lekat Quran di hati saya. Ada apa hati saya ini? Subhanallah. Di sini disebutkan orang yang mengabaikan Al-Quran hidupnya sempit. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, hidupnya susah. Walaupun nampaknya mewah, semua ada, duit ada, kemudahan semua ada, dia berada dalam kesempitan. Walaupun nampak lapang. Kemudian nanti dari kemudian dah disebut sebelum ini juga ya, cacat. Di hari berbangkit dia cacat penglihatan. Macam mana nak berjalan? Macam mana nak menyeberang sirat? Meniti. Macam mana nak selamat sampai di surga? Cacat penglihatan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Berbangkit nanti dari kemudian cacat penglihatan. La haula wala quwwata illa billah. Lalu orang tadi bertanya, ya Allah,
kenapalah saya ini cacat penglihatan? Dulu mata saya baik, saya sehat. Dijawab ayat 126, iya katanya, betul kau sehat dulu, tapi kau selalu lupa baca Quran. Lupa. Sekarang pun lupa kasih mata katanya. La ilaha illallah. Ada cerita seorang sahabat ya. Seorang sahabat dia muadzin. Dulu udah pernah cerita benda ini, tak tahulah jemaah ingat atau tidak. Seorang jemaah di Bandar Baru Bangi Selangor, jiran dan sahabat baik. Dia datuk. Ada 4 negeri Malaysia memberinya datuk. Tak silap ya, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, termasuk Kelantan, termasuk entah Melaka, Sarawak pun kasih dia datuk. Sarawak atau Sabah lupa. Sama ada Sabah atau Sarawak. Yang penting 4 datuk dapat sama dia. Dia muazin di masjid. Tiba-tiba meninggal istrinya. Datang sahabat-sahabat melawat, ustaz-ustaz datang. Orang-orang saleh datang melawat, mengasih kata-kata kesabaran. Ditengoknya datuk ini macam tak sedih, tak nangis. Datuk tak menangis. Istri meninggal. Tak. Kenapa? Istri saya itu ahlul jannah. Istri saya ahlul jannah. Di mana datuk tahu? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Tak perlu saya risau lagi. Quran akan menyelamatkannya nanti di hadapan Allah. Dan sejak saya kawin dengan dia katanya, sekali 2 saja yang miss puasa Senin Kamis. Iltizam dengan puasa pasangan dari pengantin baru, mulai puasa Senin Kamis. Ada katanya ada masalah satu hari itu mereka tak sempat puasa Senin Kamis. Tahajud jangan ceritalah. Tahajud memang, khatam Quran tak berapa kali dalam sebulan. Subhanallah. Di mana ada majelis ilmu, dua-dua ada. Ada ceramah, ada di sana dua-dua. Mencintai masjid, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai salih, dan cinta Al-Quran. Saya tidak sedih istri saya meninggal. Karena dia ahlul jannah. Allah tidak mengambilnya. Macam mana saya nak tahan katanya. Di mana Datuk tahu Datin ini ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Al-Quran. Tidak pernah jemu bersama Al-Quran. Subhanallah. Orang yang baca Quran itu ya biasanya kesehatannya akan terjamin. Kedua, Allah akan kawal dia dari gangguan setan iblis. Tadi ayat ini baca Imam, rakaat kedua tadi surah An-Nas. Itulah masalah manusia sebenarnya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masalah manusia tidak tahu dia yang bermusuh dengan setan iblis, lalu dia bersahabat baik dengan setan iblis. Iblis itu layak dia layak iblis. Itu masalahnya manusia ini. Nauzubillah ya. Baik. Kita teruskan nota kita ini, bahwa orang itu nanti akan menyesal. Dia akan terbaca surah Al-Fajr dan sebutkan Quran ini sesalan orang dari kemudian. Waktu sudah nampak neraka jahanam, nak seberang, wah katanya, jalan saya gelap, jalan saya susah. Ya tazakkarul insan, teringatlah di sana, wa anna lahu dzikra, tapi sudah terlambat. Alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal saleh untuk kehidupan ini katanya. Menyesal di sana ya. Seterusnya di sini ada lanjutannya, Anda sebenarnya adalah himpunan hari yang telah ditetapkan. Usia itu sudah ditetapkan, 60-70-nya sudah ditetapkan. Jika berlalu 1 hari, macam hari ini sudah habis, hari Sabtu, besok Ahad. Nah, berlalu 1 hari, berarti sebagian dari usia itu sudah susut. Nah, ambil sehari, hilang 1 hari, pergi 1 hari, habis. Nanti bila sampai saatnya selesai perjalanan. Nah, sesungguhnya kita merasa gembira dengan hari-hari yang kita tempuh ini. Asalnya daripada syair nih ya, sudah diterjemah. Kita bergembira dengan hari-hari yang dilalui dan ditempuh katanya. Padahal setiap hari yang berlalu mendekatkan Anda kepada ajal, mendekatkannya kepada liang lahat. Imam Ibnu Juzai rahimahullah pernah memperingatkan sepatutnya
Manusia menyadari kemuliaan dan nilai masa yang dimilikinya. Ingatlah masa itu ya, masa itu adalah usia, masa itu juga modal. Walau sesaat jua pun, jangan sekali-kali membuang masa dengan perkara yang bukan mendekatkan diri kepada Allah. Rugi. Kalau orang itu membuat kedosaan, membuat kemurkaan Allah, syaitannya akan strong. Dosa itu memberi makanan kepada syaitan, memberi kekuatan kepada syaitan. Malaikat lari. Subhanallah. Kalau itu buat dosa, di samping dia lemah, dia memberi kekuatan kepada musuh. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib juga pernah memperingatkan, sisa usia seseorang adalah harta yang mahal. Bagi yang umur 50, mungkin umur 60 dia diambil. Berarti tinggal 10 tahun lagi. Bagi yang sudah berusia 60, mungkin 65, jantungnya akan berhenti. Berarti tinggal 5 tahun lagi. Bila jantung berhenti, tidak tahu. Umur berapa jantungnya berhenti bergerak, memompa, tidak tahu. Jadi yang baki itu katanya, kata Ali bin Abi Thalib, usia yang baki adalah harta yang mahal. Dengan usia inilah dia dapat mengejar ketinggalannya, dan dengan usia ini juga dia dapat membaiki sisa-sisa usianya yang dulu pernah dirosak-rosak. Bila orang itu buat dosa, dia merosak-rosak lembaran, dia merosak usia. Jadi lembaran yang sudah rosak, yang kamah, yang cacat, yang kotor, itu dapat dibaiki dengan taubat. Itulah maka Allah beri kita bulan Ramadan bulan taubat ya. Tak silap dulu sudah pernah diceritakan seorang jemaah bersama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama yang terkenal pandai menjinaki hati jemaah, pandai menjinaki, mengasih jinak ya. Fudail terjumpa seorang jemaah, dia tanya, berapa umur tuan? Umur saya sudah 60 katanya. 60? Ya. Berarti perjalanan usia Anda sudah dekat nak finish. Titik finish sudah dekat. Pintu kubur sudah hampir. Usia sudah senja kalau sudah 60, kata Fudail. Lalu orang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Innalillah itu dia menyesal, dia takut, itu tuh bukan macam innalillah kita. Tidak sama innalillah dia dengan innalillah kita tuh. Innalillah dia tuh dia, ya Allah, sia-sianya aku selama ini. Aku takut kepadamu. Rupanya saya ini sudah usia senja. Selama ini saya tak ingat. Baik ada orang yang mengingatkan saya, Tuan Guru ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu ditanya oleh Fudail, tahukah Tuhan maksud innalillah itu? Orang ini tahu tapi tak tahu macam mana nak cakap. Kata Fudail bin Iyad, maksud innalillah itu kita ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Bumi langit ini milik Allah, makhluk ini semua milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, yang menjaga alam ini, yang mencipta, yang menjaga, yang memiliki. Hari-hari dibaca ya. Kita ini milik Allah. Satu saat akan diambil oleh pemilik. Kan kembali kepada pemilik. Bila kamu kembali kepada pemilik, katanya, kamu akan ditanya tentang usia yang ditempuh, yang dilalui. Modal yang dikasih itu, macam mana memanfaatkannya. Kata Fudail. Takut orang ini. Takut dia. Macam mana lagi ya, katanya. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Saya takut nih, selama ini saya sia-sia. Apa jalan keluarnya? Kata Fudail, very easy. Kalau orang itu tahu dia ada masalah dengan Allah, lalu dia ingin mencari penyelesaian, senang, kata Fudail. Yang susah, orang itu dia tak betul, dia tidak mau membetulkan yang tak betul. Dia jalan saja menempuh perjalanan yang tak betul, itu susah. Kata Fudail, orang yang ingin membaiki perjalanan hidupnya senang. Taubatlah kepada Allah hari ini, besok jangan buat lagi benda yang dibuat kemarin,
buatlah lembaran baru dengan ketaatan yang baru, dengan keazaman yang baru. Yang lalu itu akan diampunkan Allah. Kalau orang itu benar-benar bertaubat, itu maka dikasih Ramadan bulan bertaubat. Kalau orang itu betul-betul berpuasa Ramadan seperti yang dikatakan tadi, hapus dosanya, licin dosanya, langis dosa yang terlalu, semua akan dimaafkan Allah. Jadi manfaatkanlah Ramadan dengan baik. Selalulah mendengar nasihat-nasihat tentang Ramadan, termasuk khutbah Jumat yang kemarin juga ada tentang Ramadan ya. Dan banyakkanlah mendengar ceramah-ceramah dari ulama-ulama yang muktabar ya tentang fadilah Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik. Mudah-mudahan ibadat kita dinilai Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang belum dapat disorot di sini. Ada juga hadis, kita bacalah ini ayat surah Al-A'raf 23 ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, kami selama ini menzalimi diri. Jika engkau tidak memberi kami maghfirah, keampunan, dan tidak memberi rahmat, rugilah kami ini ya Allah. Bacalah ini banyak-banyak, terutama menjelang sungkai ya, menjelang berbuka puasa. Bacalah, jangan buang masa sebelum azan berkumandang. Jangan sibuk dengan makan minum. Patutnya 10 menit sebelum azan sudah siap makan minumnya, dia menghadap Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duduklah 5 menit, 10 menit, 15 menit, angkat tangan, tadahkan tangan, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan ibadat kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma fassultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fassultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fassultana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.